Pernah kebayang nggak bahwa batas negara yang kita lihat hari ini sebenarnya ditarik oleh dua orang di sebuah ruangan tertutup, tanpa rakyat, tanpa suara, tanpa izin. Satu perjanjian rahasia tidak diumumkan ke publik, tidak melibatkan bangsa yang wilayahnya dibagi, tapi dampaknya perang berkepanjangan, negara pecah, dan konflik yang masih menyala sampai sekarang. Apa nama perjanjian itu? Siapa yang diuntungkan? Dan kenapa dunia sampai hari ini masih menanggung akibatnya? Inilah kisah perjanjian rahasia yang mengubah dunia. Pada awal abad ke-20, dunia sedang berada di ambang kehancuran besar. Perang Dunia I meletus pada tahun 1914 dan melibatkan kekuatan-kekuatan raksasa Eropa. Kekaisaran Ottoman yang selama berabad-abad menguasai wilayah luas dari Anatolia hingga Timur Tengah berada di pihak yang kalah. Namun yang jarang disadari oleh banyak orang adalah bahwa bahkan sebelum perang ini berakhir, nasib jutaan manusia telah ditentukan secara diam-diam di sebuah ruangan tertutup, jauh dari medan perang, melalui sebuah perjanjian yang kelak mengubah peta dunia untuk selamanya. Pada tahun 1916, ketika dentuman meriam masih mengguncang Eropa dan Timur Tengah, dua negara kolonial besar, Inggris dan Prancis, melakukan perundingan rahasia. Mereka tidak membicarakan cara menghentikan perang, melainkan bagaimana membagi wilayah musuh mereka setelah perang berakhir. Perjanjian itu dikenal dengan nama Perjanjian Sykes-Picot, diambil dari nama dua diplomat yang mewakili kepentingan masing-masing negara, Sir Mark Sykes dari Inggris dan Francois George Picot dari Prancis. Perjanjian ini dibuat secara diam-diam tanpa melibatkan penduduk lokal yang akan terkena dampaknya, tanpa persetujuan bangsa-bangsa Timur Tengah, dan bahkan tanpa sepengetahuan sebagian besar sekutu Inggris sendiri. Dalam perjanjian tersebut, Inggris dan Prancis secara sepihak membagi wilayah Kekaisaran Ottoman di Timur Tengah ke dalam zona pengaruh mereka masing-masing. Garis-garis batas ditarik di atas peta dengan penggaris, bukan berdasarkan etnis, budaya, agama, atau sejarah masyarakat yang hidup di sana. Inggris mendapatkan pengaruh atas wilayah yang kelak menjadi Irak, Yordania, dan Palestina, sementara Prancis menguasai wilayah yang sekarang dikenal sebagai Suriah dan Lebanon. Wilayah-wilayah ini sebelumnya terhubung dalam satu kesatuan administratif Ottoman. Tetapi melalui perjanjian rahasia ini, semuanya dipisahkan dan dikelola sebagai koloni atau wilayah mandat. Yang membuat perjanjian ini semakin kontroversial adalah kenyataan bahwa pada saat yang sama, Inggris juga membuat janji lain yang bertentangan. Melalui korespondensi McMahon Hussein, Inggris menjanjikan kemerdekaan kepada bangsa Arab jika mereka bersedia memberontak melawan Kekaisaran Ottoman. Janji ini mendorong terjadinya pemberontakan Arab yang dipimpin oleh Syarif Hussein dari Mekah. Bangsa Arab percaya bahwa mereka sedang berjuang demi kemerdekaan mereka sendiri, padahal di balik layar, wilayah mereka telah dibagi-bagi oleh kekuatan Eropa. Ketika Perang Dunia I berakhir pada tahun 1918 dan Kekaisaran Ottoman runtuh, perjanjian rahasia ini mulai dijalankan. Namun, publik dunia baru mengetahui keberadaan Sykes-Picot ketika pemerintah Bolshevik Rusia membocorkan dokumen rahasia tersebut setelah revolusi Rusia pada tahun 1917. Pengungkapan ini mengejutkan dunia Arab dan menimbulkan rasa pengkhianatan yang mendalam terhadap Inggris dan Prancis. Dampak dari perjanjian ini tidak hanya terasa dalam jangka pendek, tetapi menjalar hingga puluhan bahkan ratusan tahun kemudian.
Negara-negara yang terbentuk dari hasil pembagian ini seringkali memiliki batas wilayah yang tidak mencerminkan realitas sosial masyarakatnya. Suku, kelompok etnis, dan aliran agama yang sebelumnya hidup berdampingan kini dipaksa berada dalam satu negara atau justru dipisahkan oleh batas negara buatan. Konflik internal pun menjadi tidak terhindarkan. Di Irak misalnya, Sunni, Syiah, dan Kurdi dipersatukan dalam satu negara tanpa mekanisme politik yang matang. Di Suriah, ketegangan antar kelompok terus berlanjut hingga akhirnya meledak menjadi konflik berkepanjangan di abad ke-21. Palestina menjadi wilayah yang paling sensitif karena selain berada di bawah kendali Inggris, wilayah ini juga menjadi tempat lahirnya konflik besar antara Arab dan Yahudi yang hingga kini belum menemukan titik akhir. Lebih dari sekedar pembagian wilayah, Sykes-Picot menandai lahirnya pola baru imperialisme modern. Kekuasaan tidak lagi dijalankan secara langsung melalui penjajahan terbuka, tetapi melalui negara-negara boneka, mandat internasional, dan pengaruh politik jangka panjang. Dunia memasuki era di mana batas negara tidak selalu ditentukan oleh rakyatnya sendiri, melainkan oleh kepentingan geopolitik global. Perjanjian rasa ini juga meninggalkan luka psikologis yang dalam. Rasa tidak percaya terhadap Barat tumbuh kuat di Timur Tengah. Banyak gerakan nasionalis dan bahkan ekstremis di kemudian hari lahir dari perasaan dikhianati dan kehilangan kedaulatan. Hingga hari ini, Sykes-Picot sering disebut sebagai simbol awal kekacauan modern di Timur Tengah. Yang menarik, para perancang perjanjian ini sendiri tidak pernah benar-benar membayangkan dampak jangka panjang dari keputusan mereka. Bagi Inggris dan Prancis, perjanjian ini hanyalah strategi perang dan politik kolonial. Namun, bagi jutaan umat manusia yang hidup di wilayah tersebut, Sykes-Picot adalah titik awal dari konflik, ketidakstabilan, dan perjuangan panjang untuk menentukan nasib sendiri. Lebih dari 1 abad telah berlalu sejak perjanjian itu ditandatangani, tetapi bayangannya masih menghantui dunia modern. Peta Timur Tengah hari ini, konflik yang terus berulang, dan ketegangan geopolitik global tidak bisa dilepaskan dari satu peristiwa rahasia di tahun 1916. Sebuah perjanjian yang dibuat tanpa suara rakyat, tanpa keadilan, dan tanpa pertimbangan kemanusiaan. Sejarah seringkali ditulis oleh mereka yang berkuasa, tetapi dampaknya selalu dirasakan oleh mereka yang tidak pernah diajak bicara. Perjanjian Sykes-Picot adalah bukti nyata bahwa satu kesepakatan rahasia dapat mengubah nasib dunia, membentuk negara-negara, dan menanam benih konflik yang bertahan lintas generasi. Ia menjadi pengingat bahwa keputusan yang dibuat di balik pintu tertutup seringkali membawa konsekuensi yang jauh lebih besar daripada yang pernah dibayangkan. Sejarah tidak selalu berisik. Kadang ia lahir dalam keheningan, di balik pintu tertutup, di atas meja perjanjian. Apa yang kita lihat hari ini bisa jadi adalah bayangan dari kesepakatan yang dibuat jauh sebelum kita lahir. Jika sudut pandang ini membuka pikiranmu, jangan biarkan percakapan ini berhenti sampai di sini. Like untuk mendukung konten bermakna seperti ini. Tinggalkan pendapatmu di kolom komentar. Saya ingin membaca perspektifmu. Bagikan agar lebih banyak orang ikut memahami. Subscribe channel YouTube saya untuk pembahasan yang lebih dalam dan eksklusif. Dan follow Instagram saya untuk insight lanjutan yang tidak selalu muncul di sini. Karena pada akhirnya, mereka yang memahami sejarah tidak akan mudah dikendalikan oleh masa depan. Saya Ihsan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.